Jadi satu kesalahan iblis itu dia tidak mau mengakui kesalahannya, tidak mau dia mengetahui kesalahannya. Bahkan kalau sekarang iblis mau minta ampun, itu pasti yang punya Allah. Andainya masih mau dia datang ke pusara Nabi Adam, di mana pusara Nabi Adam, mau dia tunduk hormat sama Adam, masih yang punya Allah. Tapi dia sedangkan masih hidup, Adam tak mau saya tunduk, apalagi sudah tidak hidup atau sudah jadi bangkai. Jadi ini yang pertama, kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang yang mengingat kematian mau bertaubat. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, wa qana'atil qalbi, akan diberikan kepadanya jiwa qanaah. Jadi hidupnya santai aja, apa yang dapat sudah ridho dia, tidak rakus dalam kehidupan. Karena kalau rakus itu membuat turun amal, panjang amal, lalai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa kepuasan terhadap nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah wanasatil ibadati, dan dia akan bersungguh-sungguh beribadah. Nah, jadi yang ketiga, dia bersungguh-sungguh dalam beribadah. Berikutnya jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa kematian itu adalah ayatun min ayatillah, salah satu tanda-tanda dari sekian banyak tanda kebesaran Allah. Maksudnya satu tanda di mana kita lepas sebagai hamba Allah. Di sisi lain betapa kuatnya Allah. Karena kalau ditanya kita semua Bapak Ibu, termasuk saya ditanya, maukah Anda mati? Maukah Anda saya matikan? Saya selalu jawab tidak. Kalau misalnya ditanya ketika maukah Anda saya matikan suami Anda? Jangan dari Tuhan. Maukah Anda saya matikan istri Anda? Jangan Tuhan. Tapi tidak bisa dibilang seperti itu. Fa iza jaa ajaluhum la yastahiruna sa'. Kalau sudah datang batas lewat, enggak bisa. Tapi manusia seperti itu. Bahkan enggak mau manusia itu mati. Makanya kalau kita lihat jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana manusia itu menyikapi kematian itu. Paling tidak ada tiga kelompok. Pertama, dia enggan mati itu karena hukum dunia dia. Enggan dia mati. Kalau bisa jangan mati lah Tuhan. Kenapa? Kebun paling lagi. Jabatan baru dapat lagi, rumah baru bangun lagi. Nah, ini turun amal jadinya. Ini nggak boleh kata ulama kita, nggak boleh kami alasannya. Tapi yang kedua, kenapa tidak mau mati? Ibu, kenapa kira-kira kalau tanya mau mati belum? Kenapa alasannya gitu? Masih kurang amalku katanya. Ini boleh. Jadi kalau alasannya masih kurang amalku katanya, masih kurang amal, ini berarti dia akan berusaha untuk menambah amalnya. Ini boleh. Tapi yang ketiga adalah ada orang yang merindukan kematian itu, itulah para wali-wali Allah, para orang-orang alim, para orang-orang habib. Dia merindukan kematian itu. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kematian itu pertama bersua dengan sang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya panggilannya pun ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, kembali kau ke Tuhan dalam ridhonya. Yang kedua, Bapak Ibu, keyakinan kita wal akhiratu khairul laka minal ula. Kita yakin itu hafal ayatnya itu surat Al-Quran ya, wal akhiratu khairul laka minal ula. Yakin kita akhirat. Tapi kalau tanya mau sekarang ingat, enggak mau juga kamu mau. Yang ketiga, Bapak Ibu, keyakinan kita meninggal dunia itu juga satu kebahagiaan bagi orang-orang yang telah didahului oleh orang-orang yang dicintainya, disayanginya. Seorang istri sudah meninggal suaminya, meninggal istri berarti bersua dengan suami, meninggal orang tuanya bersua dengan orang tua, reuni. Orang yang meninggal itu reuni bersua, satu kebahagiaan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, mereka bersua di akhirat itu dengan keluarganya, teman-temannya dalam keadaan bergembira dia. Yang sedih yang tinggal. Jadi yang tinggal, jadi yang meninggal itu bersua dia, bahkan dengan nikmat-nikmat yang lainnya jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu jemaah yang dimuliakan Allah, tadi bukti kelemahan kita, bahkan di sisi lain ada yang melakukan kematian, tapi di sisi lain ada yang merindukan kematian. Lalu persoalannya kenapa ada mati? Gak usah ada
Pertama kita lihat bahwa kenapa seseorang itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama alasannya habis rezekinya. Jadi kalau masih ada rezeki kita di dunia ini jangan takut mati. Tapi mau tidak mau kalau sudah habis rezeki kita mati. Jadi keyakinan putus ke situ. Kalau masih ada rezekiku saya masih, tapi kalau tak ada rezeki apapun yang kulakukan kematian itu datang kepada. Kita lihat di dalam kitab Daqaiqul Akhbar karya Imam Abdul Rahim bin Ahmad Al-Qani, beliau mengatakan orang-orang tua bahwa ketika seseorang itu sedang nazak. Nazak itu apa itu orang-orang? Nah, mau sekarat itu nazak. Sekarat. Ketika sekarat seseorang itu, maka didatangkanlah kepadanya 4 orang malaikat. Pertama malaikat yang mengurus rezeki kita, pola. Tidak ada rezeki lagi di dunia ini. Kita bicara kemana-mana, tidak ada rezeki lagi. Kau akan mati. Yang kedua datanglah rezeki yang mengurus tentang air minum. Tidak ada lagi air di dunia ini untuk minum. Ada kata keluarganya apa? Impus. Diambilnya impus, diimpuskan, dimasukkan ke badan menolak. Makanya impus nggak masuk lagi impus itu. Berarti ya sedikit dia. Adanya impus, ada air, tapi nggak masuk lagi ke badan. Berarti rezekinya sudah habis. Datang malaikat yang ketiga. Tidak ada lagi udara untuk bernapas. Ada kata pemiliknya, kata keluarganya, diambilnya oksigen, masukkan oksigen, badan menolak. Berarti tidak ada rezeki lagi. Jadi kalau ada masalah, baru yang keempat datang malaikat ajal. Sudah datang ajal. Kalau bahasa kita ajal ini mati ya, tapi sesungguhnya ajal itu batas. Sudah datang batasnya. Makanya wa likulli shay'in ajalun musamma kata Rasul. Tiap sesuatu itu ada batasnya. Jadi sudah ada batas, sudah datang batasnya. Kau akan meninggal. Lalu sebelum kita meninggal dunia, datang lagi 2 lagi malaikat. Tergantung diri kita, tergantung amal kita. Kalau kita orang baik, datang malaikat. Siapa pencatat amal baik itu? Rakib. Ditunjukkannya lembaran amal kita dalam kehidupan kita, maka ada orang yang meninggal, mau meninggal itu bahagia gembira dia melihat amalnya yang baik. Tapi di sisi lain kalau dia orang yang jahat, ditunjukkan oleh hati catatan amal keburukannya, sehingga dia menakutkan, dia sangat mengerikan. Dia melihat daripada amal buruknya itu, lalu cepat ceritanya dua-dua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian yang berbeda. Adapun orang-orang yang baik itu jamaah yang dimuliakan Allah, maka malaikat maut katakan kepadanya, uji ayyatul nafsul mutmainnah irji'i ila maghfiratin min Allah wa ridwan. Hei jiwa yang tenang, keluarlah kau, kembalilah kau kepada Tuhanmu dengan ampunan dan ridhonya. Jadi kata malaikat itu, keluarlah kau roh yang tenang dengan ampunan dan ridho Tuhanmu. Absir billadzi yasurruka hadza yaumul ladzi kunta tu'adun. Maka bergembiralah kau dengan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah kepadamu dengan amal soleh. Jadi orang yang seperti ini meninggalnya tentu sangat nikmat, sangat enak, sangat bagus. Tentu bahkan kalau kita bisa analogikan, bisa kita kita ilustrasikan dengan kisah ibu-ibu pada zaman zaman Zulaikha ya. Falamma ra'aynahu, ketika mereka melihat daripada Yusuf alaihissalam, wa qata'na aydihinna, mereka potong-potong tangan mereka, iris-iris tangan mereka di surat Yusuf 31. Tidak terasa ketika mereka baru melihat daripada Yusuf alaihissalam lewat di hadapan mereka.
istiqomah, yang beramal soleh, beriman, amal soleh tadi, istiqomah dalam iman dan amal solehnya, digambarkan Allah dalam surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang beriman, beramal soleh, istiqomah dalam iman dan amal solehnya, ketika dia mati malaikat turun, pulang, jangan takut, jangan kebentar, ini surga tempatmu. Nah, ditunjukkan surga. Kira-kira Bapak Ibu mana lebih indah surga dari Nabi Yusuf? Kalau surga kata Rasul belum pernah terlintas di mata, belum pernah terngiang di telinga. Berarti surga lebih indah daripada Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Yusuf saja tidak lagi terasa, sudah apalagi lewat surga, maka meninggalnya. Bahkan di kisah yang lain, di riwayat yang lain, orang-orang yang beramal soleh itu ketika dia mau meninggal dunia, iza qabada ruhal mu'min, ketika Allah mau mencabut roh-roh orang-orang yang beriman itu, supaya dia malakul maut min qibalil falaq, maka didatangkanlah malaikat maut kepadanya pertama dari mulutnya, tapi mulutnya akan berkata, ya malaikat maut, la sabila laka min hadhil jihad. Malaikat maut, jangan kau dari mulut ini. Kenapa? Karena min hadhihi yahduzu zikra, dari mulutku ini keluar zikir yang baik. Pindah ke tangan juga mengatakan kau jangan